Tadinya aquaponics, sekarang saya bikin hydroponics karena di luar juga ada lagi vertical garden di luar, ya. Ini di dalam. Jadi pompanya jadi satu, kolamnya ada di bawah, sehingga saya gantikan hydroponics. Bedanya kalau hydroponics itu pupuknya diberi, ya, diberi itu kimia atau non kimia organik. Tetapi kalau aquaponics itu 100% bahkan 130% organik, lebih baik daripada organik tanah. Itu hydroponics, ya, aquaponics. Nah, ini salah satu contoh yang sangat sederhana. Ini hidup dari air ikan. Di dalamnya ini bukan tanah tetapi batu. Ini kerikil, ya. Tuh, kerikil. Ya. Jadi ini dari mana airnya? Dari sini. Silakan lihat. Silakan masuk. Jangan ragu. Silakan, harus terekam semuanya yang saya jelaskan, ya. Jadi ikan ini airnya maupun ikannya ada hitungannya. 1 galon itu dihuni oleh 4 on ikan, ya, bisa 2 kali 2 on, bisa 1 kali 4 on. Itu ada rumusnya. Untuk menghidupi berapa tanaman ada rumusnya semua. Nah, ini hanya 3, dia harus menghidupi di sini dan di luar, ya, sehingga yang di luar tidak kebagian nutrisi cukup. Ini kita keluar, ya. Iya, keluar. Ayah mana? Ayah mana tadi? Kamu ikutan? 1 galon kurang lebih 3,8 liter, ya. Anggap saja 4 liter. Nah, ini hidupnya dari situ. Ini juga pasir kawah dengan kerikil, ya, tanpa tanah, tanpa pupuk sama sekali. Nah, tetapi sayuran itu memerlukan sinar matahari, ya. Sedangkan supril atau pakis-pakisan itu tidak memerlukan banyak sinar matahari. Oh iya, kurang sinar. Nah, supri atau pakisnya bisa hidup subur tanpa sinar matahari yang kuat, termasuk yang di dalam, ya. Tetapi sayurannya kurang subur, karena sayuran memerlukan, ya, fotosintesis lebih banyak, ya. Nah, prosesnya dari kotoran ikan itu secara alami dia menjelma menjadi amonia. Kotorannya, amonia itu berbahaya bagi ikannya sendiri. Jadi Allah sudah menciptakan semuanya paket. Jangan engkau rusak setelah aku perbaiki alam semesta ini, kan? Tapi kita yang merusak alam semesta. Petani yang paling banyak merusak, penambang paling banyak merusak alam semesta ini, bumi terutama, ya. Jadi diberikan pestisida, pupuk kimia itu merusak struktur tanah, membunuh sahabat kita. Siapa sahabat kita? Bakteri. Mikrobakteri itu di dalam 1 hektar terdapat kurang lebih 40 juta mikrobakteri yang setiap hari kita racunin, kita matiin. Padahal itu sahabat kita, termasuk cacing segala, ya. Nah, jadi kembali ke aquaponics. Kotoran ikan yang semula amonia itu diubah oleh bakteri, ya, menjadi nitrit. Nitrit itu lebih berbahaya lagi. Allah ciptakan lagi mikrobakteri yang lain untuk merubah menjadi nitrat. Jadi yang satu menyukai racun, amonia itu racun, kan, ya, diubah menjadi racun yang lebih jahat, diubah lagi oleh mikrobakteri yang lain menjadi nitrat. Nitrat itulah nutrisi bagi tanaman. Jadi kalau kita lihat enceng gondok, itu siapa yang memberi pupuk? Tidak ada, kan? Air kolamnya yang memberi pupuk. Lalu ikannya, kenapa bisa hidup tanpa ada yang memberi makanan ikan? Karena plankton. Plankton hidup karena fotosintesis, karena oksigen yang diserap oleh daun
ya, dikembalikan melalui akar, dia menghidupkan plankton makanan ikan. Makanya danau itu tidak ada yang memberi makan, tidak ada yang memberi pupuk, bisa hidup. Ya, ini keseimbangan alam yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Nah, kita transfer teknologi Tuhan ini, kita transfer ke rumah, ke pertanian. Nah, yang ada adalah sebenarnya tidak ada yang pandai. Makanya saya katakan berkali-kali, harusnya yang paling banyak masuk surga itu insinyur pertanian. Karena dia merasa bodoh gitu ya. Semuanya sudah disediakan. Ada insinyur pertanian di sini. Iya. Kerjanya di bank. Kira-kira tahun yang lalu saya memberi penyuluhan. Selama ini saya memberikan penyuluhan hanya sebagai narasumber atas undangan Dinas Pertanian atau Dinas Perikanan ya. Di Cibinong itu kelompok perikanan ada kira-kira 50 orang. Nah, saya diminta memberikan sebagai narasumber untuk aquaponik ya. Selesai, saya katakan bahwa saya ini petani. Selesai, ada insinyur pertanian yang bisik-bisik, "Mama, Anda ini bukan petani tapi ngaku sebagai petani gitu. Saya ini insinyur pertanian nggak berani ngaku, malu katanya. Saya salah, menyalahi sunatullah gitu ya. Ini salah. Sekarang saya petani." Kalah cepat sama saya. Ya udah dari kecil udah ngaku diri sebagai petani gitu ya. Jadi yang membuat keprihatinan saya kuliah di Belanda, setiap hari melihat pemandangan tidak ada satupun petani yang miskin. Ya, tidak ada petani yang miskin. Ya. Arsitektur saya belajar di Amerika itu khusus yang log home, rumah balok. Itu kalau masyarakat awam ingin punya rumah balok, ingin punya log home, itu mimpi-mimpi mereka untuk punya rumah balok. Ya, sama di Belanda atau di Eropa, orang bermimpi ingin punya rumah petani, bayangin. Ya, yang namanya Boerhaus, rumah petani, itu diimpikan oleh semua orang. Karena tidak ada yang di bawah 5 miliar harganya. Ya, rata-rata petani di sana punya 10 hektar, 20 hektar, minimal 5 hektar itu. Termasuk juga petani-petani bunga atau petani sayuran yang di greenhouse. Itu tidak ada yang punya hanya 5.000, 1.000 meter, nggak ada. Makanya Belanda menjadi negara terbesar eksportir hasil produksi pertanian di greenhouse, bunganya maupun sayurannya. Bayangkan, negara yang besarnya hanya se-Jawa Barat. Jawa Barat, bayangin, eksportir terbesar dunia, pasar lelangnya itu terbesar. Bayangkan kita yang punya jutaan, ribuan hektar, jutaan hektar, kita impor beras. Bilang aneh kan? Nah, keprihatinan itulah yang membuat saya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah usianya di atas 40 pernah dengar lagu Story Book Children? Nah ya, yang nyanyi Sandra Rimmer. 2 tahun sekali, 3 tahun, kadang setahun sekali saya balik ke sana. Setiap kali saya teleponin teman-teman gitu ya. Sandra saya telepon, dia bilang, "Kamu harus datang ke rumah saya baru beli rumah petani." Bayangkan artis top dunia itu beli rumah petani dan bangga sekali. Saya datang ke sana, ya memang cantik rumahnya. Bukan semen, semennya cuma 1 meter ya, selebihnya kayu, balok-balok kayu semuanya. Pada waktu itu dia beli sekitar 7 miliar itu 5 tahun yang lalu. Bayangkan. Jadi nggak ada petani miskin gitu ya. Kita juga aneh kalau ada petani miskin. Kita ini dimiskinkan. Petani Indonesia saya berani mengatakan dimiskinkan oleh sistem. Tidak ada petani miskin. Karena hadits juga jelas mengatakan bahwa usaha yang baik itu adalah perdagangan atau pertanian. Kan Nabi nggak mungkin salah. Itu wahyu. Nah lalu kenapa? Ya, kita jadi pengemis, minta-minta terus. Kita impor terus. Saya berdebat dengan direktur importir kedelai Amerika.
ya, Asosiasi Kedelai Importir Kedelai Amerika. Itu saya yakinkan supaya kita jadi impor. Saya diyakinkan kembali bahwa kedelai itu tanaman subtropis bukan tropis, ya, dan membutuhkan lahan yang puluhan hektar per petani gitu ya. Di Amerika memang satu petani kedelai punya 10-20 hektar gitu ya. Pada waktu itu saya bukan menyerah tetapi menunda dukungan saya untuk menghentikan impor kedelai. Nah, ketemulah kacang komak, nanti akan saya tunjukkan. Cet, minta kacang komak, contohnya Cet. Kacang komak pernah ada yang dengar? Baru dengar barusan. Teman saya, insinyur pertanian, dia memberikan penyuluhan di antara NTB dengan NTT. Ada satu pulau. Nah, di situ ditemukan kacang komak. Petaninya budidaya kacang komak. Nah, ini kacang komak. Ya. Mirip kacang merah, betul. Rasanya seperti kacang merah. Ya. Rasanya seperti kacang merah. Gitu, Pak, kayak pohon buncis. Nanti saya unjukin pohonnya, hampir-hampir seperti buncis. Silakan nanti diambil untuk contoh, ya. Ditanam, ya. Silakan ambil sejumput-jumput. Silakan ambil 5 minimal. Ya. Dari 5 boleh banyak. Ya, minimalnya 5. Minimal. Beli. Silakan. Boleh lebih. Takutnya yang lain nggak kebagian. Udah kacang komak. Biasanya diapain? Ini kacang komak. Komak. Ini kalau direbus dikasih garam saja rasanya seperti kacang merah brown, ya. Dan saya sudah kirim ke teman profesor, dia pasca panen, dia peneliti, spesialisasinya ini di pasca panen. Setelah diteliti, dia berikan informasi yang mengagumkan bahwa ini sama dengan kedelai. Kontennya ya, kandungannya itu sama dengan kedelai, bisa dijadikan susu kedelai, bisa dijadikan tempe 100%, kalau tahu campuran dengan kedelai 60-40%. Ya. Nah, kalau tepungnya ini bisa untuk macam-macam kue kacang komak. Siapa yang belum kebagian? Sama dengan kedelai, sama, ya. Bisa untuk susu kedelai, bisa untuk makanan, sama. Hanya rendimennya lebih tinggi daripada kedelai. Oke. Nah, ini saya tanam aquaponics. Jadi tanpa tanah. Ini hasilnya aquaponics. Nanti akan saya unjukkan di sana. Ya. Jet. Santi. Ini kacang komak ya. Ada bahasa Latinnya ada. Di luar itu di Amerika, di Eropa ada yang pink. Jadi untuk ini produk aquaponics juga nih. Ini istrinya ya, Pak? Ini istri saya. Ini hasil aquaponics. Pantatnya beda. Ya, jadi di luar itu untuk hiasan taman, untuk pagar taman, bunganya ya kacang komak. Ada bunganya. Berjalan dia. Menjalar bunganya cantik. Bunganya cantik ya. Ya. Jadi dan kalau di aquaponics di greenhouse itu 360 hari bisa panen. Tidak pernah berhenti berbuah. Ya, Tapi tahun. Nyampe lah ya. Nyampe. Iya. 2 bulan sudah mulai berbunga. Ya. Jadi selama setahun terus dia tidak mati-mati, menjalar terus. Nanti akan saya unjukkan di sana ya. Boleh tuh. Lalu Tadi ngambilnya banyak nggak? kangkung. Lumayan. Nanti ibu-ibu yang suka kangkung, beli kangkung, saya akan unjukin kangkung saya sebesar apa ini? Sebesar itu tuh. Itu tuh. Bukan. Belinya di Cisarua di pasar. Bibitnya satu ikat itu ya. Saya bikin tumis. Bagian saya jadi bibit ya, buat bibit. Oh, bukan biji ya, Pak ya? Bukan. Jadi Biasa ya, Pak? kangkung biasa. Lalu biji teman saya, Ibu Aisyah di mana? Di dekat daerah Lido itu sudah beberapa kali dapat penghargaan membuat bibit, termasuk bibit kangkung. Nah, saya dibawakan bibit kangkungnya memang kecil, di foto bibitnya kan ada foto ya, itu kecil. Saya tanam, nanti kalau sudah besar jadi seperti yang kangkung saya tanam
sudah lama itu dia mungkin kaget, ini bukan gigi saya Pak. Saya nggak akuin anaknya sendiri kan. Berubah, iya. So, nah jadi kita mau bertani di rumah bisa, ya bercocok seperti ini. Bisa di model vertical garden karena ini juga salah satu core bisnis kami, vertical garden, ya landscape vertical garden ini termasuk landscape ya. Kalau ini 10 hari sampai 12 hari ini sudah bisa dipindahkan ke sana, ya ke grow bag. Perendamannya bisa pakai air pupuk, air ikan. Ya kalau sudah jalan menggunakan air ikan lebih baik lagi ya, makin betul ya. Kalau tidak bisa dibantu pupuk organik yang benar-benar organik juga bisa, supaya dari bayi dia sudah kuat ya. AB mix itu ya itu untuk untuk ini terus jangan pakai itu. Walaupun menurut nah ini kangkung baru dipanen. Ini kalau tidak dipanen besarnya kira-kira seminggu lagi itu lebih besar dari sana, ya di sana lebih besar dari itu kangkungnya. Ini kangkung pasar. Kangkung pas. Iya. Ini siap kenapa dimasukin? Ini kemarin sudah dimasukin, ini sudah muncul lagi ya. Seperti kangkung air. Ya, memang hidupnya di air. Ini kan kerikil. Ya. Ini kerikil. Jadi, nah ini yang disebut sistem grow bag menggunakan siphon. Ya, betul. Ini kalau sudah penuh airnya sekian dia langsung sendiri. Seperti toilet. Ya, ini model siphon betul. Ini dalam sini ada ini. Pasang surutnya kira-kira berapa menit Om? Tergantung besar kecilnya baknya, tergantung besar kecilnya. Yang jelas sampai di mana dia selang itu diatur. Ya, karena di situ ada selang. Nah, dia semacam kapiler jadinya. Jadi vakum, begitu penuh, dia sistem vakumnya terbuka, turun semuanya, habis. Tapi ngisi terus. Jadi ada kesempatan untuk menyerap oksigen lebih banyak lagi. Akarnya tidak selalu basah. Ya. Dakwit ini Dia otomatis. jadi untuk apa tumbuhan bukan nambahin pengurai ini proses penguraian Iya. air Daunnya? emang kayak gitu. Terus buat makanan ikan Ini juga. ada yang di sini ikan mas, yang di sana ikan bawal. Nah ini tomat, ini juga sama sistemnya. Ya. Ini saya sedang mencoba nanas. Dulu sudah pernah berhasil berbuah nanas. Itu dakwit ya Om? Iya. Ini dakwit betul. Bukan, azola lebih besar. Azola ada di sana. Ini saya bawa bibitnya dari Australia. Di sini sudah hampir musnah. Di sawah dulu dikasih paket, semua ada. Tuhan sudah kasih paket. Ada ikan kecil, ada azola, ada enceng gondok, semua hilang. Untuk makanan ikan. Ya memang banyak. Sekarang hampir musnah. Ini saya bawa dari Australia. Masih ini sekarang berkembang banyak. Waktu saya kursus di Murai Halal. Iya. Nah, ini untuk makanan ikan. Iya, nutrisinya tinggi sekali. Di India untuk pakan sapi, untuk ternak. Ya, di Amerika untuk makanan kuda, untuk dicampur dengan pelet untuk makanan ikan. Ini sama sekali tidak ada. Ditaruh di air aja. Ya, sifonnya jalan. Ya. Di air saja akan berkembang sendiri. Ini Anda bawa sedikit, taruh di kolam di sana. 1 bulan lagi pakai itu udah gitu. Boleh nggak? Iya. Boleh. Boleh. Pakai gelas aqua nanti. Boleh.
ya. Bisa dikeringkan kalau banyak gitu ya. Ini budidaya di situ, itu dikeringkan, nanti dibikin seperti palet, nanti pelet ya. Nah ini dari pembibitan itu ya. Ini tomat sudah mulai berbuah, ada yang cherry, ada yang tomat besar, batangnya besar, ya. Ini juga buahnya nanti kaget. Ini sebelum dibongkar, buah cherry-nya itu seperti buah anggur, banyak sekali tomat cherry. Nah, dari situ dipindahkan kembali. Ya, ini yang disebut DWC, DWC, deep water culture. Kenapa disebut deep water culture? Karena ini airnya agak banyak, ya. Kita lihat di sebelah situ ya, sebelah sini. Nah, ini ya, hanya air dengan styrofoam, akarnya ngambang. Air ratol ada? Ada air ratol di sana ada. Itu kita ada pipa di situ dimandikan karena sudah harus panen. Ya. Nah ini hari rencananya mau panen dibawa pulang. Enggak ada busuk, tidak ada istilah busuk di sini. Di aquaponics tidak ada istilah busuk. Yang busuk itu diolah oleh mikrobakteria, ya, dibusukkan, difermentasi. Buahnya berapa lama? Ini 1 bulan. Dari bibit itu 10 hari sampai 12 hari. Setelah dipindahkan kembali menjadi demikian, bisa panen itu 28 hari sampai 32 hari. Pengecekan rutin jelas. Ya, pH-nya, ya, ada alatnya pH yang ditunjukkan, ada pH-nya yang dicek, lalu ada oksigennya, ada juga temperatur. Karena kalau temperaturnya rendah, maka pH-nya naik. Kalau temperatur tinggi, mikrobakterinya tidak bisa berproduksi. Tidak bisa berproduksi, amonia makin merajalela. Ya, jadi siklus alami itu yang harus dijaga. Hanya itu saja. 7 ya, dari 6,5 maksimal 7,5 ya toleransinya.